Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Demokrasi Indonesia sedang dipertaruhkan. Pertarungannya berlangsung di Mahkamah Konstitusi. MK sedang diminta meninjau aturan presidensial threshold yang saat ini berlaku. Ini bukan pertama kali presidensial threshold di judicial review. Sudah berulang kali digugat dan selalu kandas. Tapi saya dapat kabar bahwa kali ini MK serius mempertimbangkan untuk menghapus presidensial threshold. Saya sungguh berharap aturan ini bisa dihapus. Banyak rakyat yang tidak paham dan sadar bahwa presidensial threshold adalah ancaman nyata bagi kedaulatan rakyat dalam kehidupan politik Indonesia. Saya jelaskan dulu apa itu presidensial threshold dan mengapa dia berbahaya. Presidensial threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Dengan kata lain, tidak setiap partai politik dapat mengajukan nama calon presiden. Saat ini aturan yang ada merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang itu menyebutkan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Jadi untuk Pilpres 2024 nanti, angkanya merujuk pada hasil Pileg 2019. Dalam hal ini, tidak ada satupun parpol yang memperoleh suara Pileg minimal 20%. Yang paling mendekati adalah PDIP dengan 19,33%. Di bawah PDIP ada Gerindra dengan 12,57%, Golkar 12,31%. Yang lain semua di bawah 10%. Selain itu ada pula 7 parpol lain yang suaranya di bawah 4%. Ini memiliki implikasi serius. Tidak ada satupun partai politik yang bisa mengajukan nama capres tanpa harus bergabung dengan parpol lain. Harus ada koalisi. Para pembela aturan ini memang berargumen bahwa aturan ini diperlukan agar jumlah capres bisa dibatasi. Mereka membayangkan bila semua parpol peserta pemilu mengajukan nama presiden akan ada 16 nama pasangan capres. Menurut saya, kekhawatiran ini agak berlebihan. Membludaknya jumlah capres bisa terjadi, tapi kemungkinannya sangat kecil. Parpol memiliki akal sehat. Mereka tak mungkin mengajukan nama yang sejak awal sudah diketahui tak akan memperoleh dukungan rakyat secara signifikan. Karena itu paling-paling yang akan diajukan adalah sekitar 4-5 pasangan. Ini misalnya sudah terbukti dalam pilkada. Apakah ada threshold dalam pilgub? Jawabannya tidak ada. Tapi yang terjadi bukanlah jumlah cagup yang berlimpah. Di beberapa daerah, malah yang ada hanyalah calon tunggal. Atau ada 2 calon, tapi calon kedua hanya memperoleh suara minimal. Jadi tidak perlulah ada kekhawatiran bahwa bila PT dihilangkan, jumlah capres akan tak terkendali. Dan kalau kita melihat Pilpres 2004, ketika syarat presidential threshold hanyalah 5% suara pileg, yang maju hanya 5 pasangan bertarung. Dan dengan segera diketahui bahwa hanya ada 2-3 pasangan yang layak maju di putaran terakhir. SBY versus Megawati. Jadi sebetulnya alasan untuk menerapkan presidential threshold sebenarnya tidak kuat. Sebaliknya yang justru kuat adalah alasan untuk meniadakan presidential threshold. Aturan ini meniadakan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya. Pilihan rakyat sangat bergantung kepada pilihan partai besar jadinya. Misalnya saja, kita gunakan kasus Pilpres 2024. Berdasarkan perbandingan perolehan suara pileg yang tadi saya sebut, partai besar seperti PDIP jelas berposisi dominan. Nama yang diajukan PDIP akan dengan mudah menjadi capres. Masalahnya, parpol tidak selalu mengajukan nama kandidat yang dinilai paling berkualitas. Ya, ambil contoh PDIP. Kalau tolak ukurnya adalah kualitas, kompetensi, dan elektabilitas, PDIP seharusnya mengajukan kader mereka bernama Ganjar Pranowo. Kualitas kerja Ganjar terbukti. Dalam berbagai survei lembaga penelitian yang berkredibilitas tinggi, Ganjar selalu menempati posisi 2 teratas dalam hal elektabilitas. Masalahnya, Ganjar tidak disukai elit partai PDIP. Selain itu, Bu Mega nampaknya ingin putrinya Puan yang maju. Saat ini suara Puan sangat rendah. Karena itu Puan tidak akan dimajukan sebagai capres, melainkan cawapres.
Untuk itulah PDIP akan menggandeng Gerindra yang hampir pasti kembali mencalonkan Prabowo sebagai presiden. Jadi pasangan yang maju adalah Prabowo Puan. Partai-partai lain akan kasakusuk mencari koalisi untuk memajukan nama capres. Yang sudah santer terdengar adalah koalisi Nasdem, PKS, dan PAN yang akan memajukan nama Anies sebagai capres. Yang lain mungkin sekali bergabung saja dengan nama-nama yang sudah disebut, tapi juga bisa bergabung sendiri agar bisa mencapai suara 20% untuk memajukan nama calon mereka. Dan seperti kita tahu, tidak ada makan siang yang gratis dalam politik. Kalau sebuah partai bersedia bergabung dengan partai lain, hampir pasti itu tidak dilakukan terutama oleh kepentingan memperjuangkan kepentingan rakyat. Ini adalah soal dagang biasa. Kalau saya bergabung dengan Anda untuk mendukung calon Anda, saya nanti dapat apa? Jadi Anda bisa lihat sendiri betapa absurdnya proses pemilihan nama capres. Yang terpilih sebagai capres adalah orang-orang yang dilahirkan dari proses lobby, tawar-menawar, janji-berjanji antara elit-elit partai politik. Pada akhirnya, rakyat harus memilih bukan capres yang terbaik, tapi capres sesuai keinginan partai besar. Syukur-syukur sih kondisinya seperti Pilpres 2014. Jokowi maju pada 2014 karena bagi PDIP, satu-satunya cara melawan Prabowo ketika itu adalah dengan mengajukan nama yang sangat populer, dan itu ada di Jokowi. Tapi untuk itu pun PDIP juga harus berkoalisi kanan-kiri. Kini seperti yang saya gambarkan, kondisinya jauh berbeda dengan 2019. Sangat mungkin para pemimpin terbaik di Indonesia tidak akan bisa maju karena konspirasi para elit politik. Kita boleh saja mengagumi orang seperti Ganjar, Ridwan Kamil, AHY, Sandiaga Uno. Tapi orang-orang ini tidak akan berpeluang maju semata-mata karena kepicikan partai politik besar. Mereka ingin mempertahankan kekuasaan mereka dengan cara apapun, kalau perlu dengan mengkhianati kepentingan rakyat. Kalau tidak ada presidensial threshold, sebuah partai kecil seperti P3 atau PAN bisa mengajukan Ganjar atau Ridwan Kamil. Jadi marilah kita mendukung judicial review presidential threshold di Mahkamah Konstitusi. Mari kita berharap para hakim kita peduli pada nasib kedaulatan rakyat Indonesia. Mari gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.